Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekarang dalam mata kuliah promosi kesehatan untuk pertemuan ke-9 ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa disilahkan. Amin, berdoa cukup. Oke guys, lihat di tampilan. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai masih media ya, media promosi kesehatan. Nah, saat kemarin kita sudah belajar apa macam-macam media, terus juga kalau kurang ini ya alat bantu ini ada bermacam-macam ya, dari mulai yang complicated sampai yang dari sederhana sampai yang complicated. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang para pendukung pesan dalam media promosi kesehatan ya, atau kita kenal dengan celebrity endorsers. Nih yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan selebriti atau celebrity endorser. Selebriti ini maksudnya bukan hanya seleb saja. Jadi kalau kita bilang dutanya kita, bisa diambil dari mana saja yang menurut saudara terkenal dan pas untuk mewakilinya. Adapun kriterianya adalah pertama kredibilitas selebriti. Jadi si seleb tersebut atau duta tersebut harus kredibel di bidangnya. Contoh misalnya kita akan mengenai KB keluarga berencana gitu ya, dengan 2 anak atau 1 istri cukup, 2 anak cukup ya. Ya jangan sampai yang kurang kredibel misalnya belum nikah gitu kan, tidak cocok, kita harus cocok. Misalnya duta narkoba gitu, benar orang-orang tersebut itu yang kita ambil tuh memang tidak menggunakan narkoba gitu. Kadang kita suka aneh-aneh ya, asalnya mungkin korban atau sebaiknya sih lebih kredibel gitu ya. Lalu berikutnya kecocokan seleb dengan sasaran. Kalau pangsa kita misalnya anak muda, sebaiknya ya selebnya juga atau dutanya juga anak muda gitu. Jangan sampai yang tidak sesuai ya, nanti tidak menarik ya untuk dilihat atau dijadikan dutanya oleh sasaran kita. Berikutnya kecocokan selebriti dengan produk atau perilaku yang diperkenalkan. Ini harus cocok. Misalnya, mohon maaf ya, salah satu bintang untuk sabun terkenal, misalnya merek tertentu lah dulu pernah ada Lux gitu ya. Maka memang harus cocok selebnya itu yang terkenal mewah gitu, yang wah. Misalnya ya yang mewah-mewah Syahrini, kalau dulu ya pernah ada bintang film yang paling mahal saat itu, misalnya cuma karena kena kasus, akhirnya menurut tinanya kredibel, akhirnya dikeluarkan dari duta tersebut. Lalu daya tarik selebriti, benar-benar seleb itu harus menarik menurut produk kita, jadi sesuai dengan produk ya. Menarik di sini bukan cocok tadi ya, sesuai gitu ya, dan mewakili gitu. Kalau memang pangsanya anak muda ya daya tariknya daya tarik anak muda gitu. Pertimbangan lain seperti biaya, ya sebaiknya yang tidak terlalu mahal ya, atau cocok dengan cost yang harus dikeluarkan gitu. Oh ini cocok tapi biayanya mahal, itu juga kita biasanya diminimalisir untuk kondisi tersebut. Besar kecilnya kena masalah. Makin besar kena masalah itu biasanya kurang cocok dalam artian tidak kredibel. Nah, sebaiknya yang tidak banyak menginikan masalah. Ya pernah ada suatu ketika salah satu duta atau iklan kena masalah, akhirnya dikeluarkan dari ini tersebut. Nah, ini sering ya. Kemudahan diajak kerjasama dan seberapa banyak dia telah beriklan. Misalnya kerjasamanya enak tuh, tapi jangan ini enak, ini cocok segala macam, tapi ternyata dia iklannya banyak, itu juga kurang menarik, nanti orang bosen gitu. Nah itu yang perlu dipertimbangkan saat saudara menggunakan selebriti atau celebrity endorsers. Oke.
Jika ada yang mau ditanyakan guys, boleh langsung nanti WA saya atau melalui kanal YouTube-nya nanti ditanyakan saja ya. Berikutnya persentase sasaran diekspos jangkauannya ya. Sekurang-kurangnya 1 kali dengan pesan promosi selama jangka waktu tertentu. Misalnya kalau kita menggunakan pesan tersebut, maka pesannya itu harus sekurang-kurangnya katanya 1 kali dengan promosi selama jangka waktu tertentu. Misalnya dalam 4 minggu itu minimal 1 kali setiap hari. Jadi orang itu pernah mendengar atau melihat ya. 3 faktor yang menentukan jangkauan juga. Pertama, menggunakan media ganda bukan tunggal. Kalau kita menggunakan televisi, maka kita harus juga ada di radio. Ada juga misalnya di di billboard gitu. Nah, itu juga multimedia. Medianya ganda. Ini itu yang lebih bagus ya. Lalu jumlah dan keragaman sarana media yang digunakan. Jadi jangan satu, harus banyak dan beragam. Tadi di media misalnya di radio di ini ya, terus iklannya misalnya dengan beberapa bentuk, boleh seperti itu. Membedakan bagian-bagian hari yang digunakan untuk beriklan, boleh juga misalnya setiap hari Selasa iklan yang ini, setiap hari Rabu yang mana gitu, biar orang nggak bosan dengan iklan-iklan itu atau pesan kita. Lalu terkait dengan frekuensi. Frekuensi itu di sini jumlah waktu ya secara rata-rata dalam 4 minggu di mana sasaran diekspos kepada sarana media bisa sesuai dengan melihat, mendengar atau membaca yang termasuk dalam jadwal media tertentu. Jadi misalnya di radio dia mau berapa kali dan pada jam apa sesi apa. Di televisi misalnya pada sesi tertentu misalnya yang banyak itu di liputan 6, ya mohon maaf ya saya sebutin. Nah, untuk jam-jam itu kan biasanya mahal dan tapi orang banyak melihat ke dalam acara tersebut. Nah, itu ya untuk melihatnya, mendengar di radio misalnya pada waktu tertentu, pada jam tertentu. Nah, itu frekuensi ya. Dalam 4 minggu terus diupload sama kita. Mengenal media promosi. Kemarin kita sudah belajar ada media cetak, elektronik, dan lain-lain. Nah, ini media cetaknya kita bahas sedikit lagi adalah kumpulan berbagai media informasi yang diproduksi dan disampaikan kepada sasaran melalui tulisan dan visual. Contohnya stiker, leaflet, flip chart, brosur, flyer, dan flashcard. Ini yang bisa dipakai dalam media cetak ya. Benda-benda promosi atau promotional material seperti gantungan kunci kita bisa pakai, tas hanging mobil ya atau di belakang juga bukan hanging mobil di sini, tapi misalnya kita simpan di ban belakang tuh bisa tutup ban ya. Lalu juga plug chain atau self talker, benda promosi yang ditempatkan di rak-rak tempat produk yang bersangkutan. Misalnya kita simpan ya botol yang ada tulisan itunya sesuai dengan produk kita, Mickey Mouse gitu. Nih bisa. Atau di mouse sendiri ya. Nah itu yang di media cetak. Direct mailing atau mengirimkan brosur langsung kepada sasaran, misalnya berupa SMS, banyak gitu ya dicetak. Iklan dalam bentuk logo bisa juga dan iklan di surat kabar atau advertorial ya. Berikutnya media elektronik bisa di televisi. Biasanya spot televisi durasinya antara 15, 30 dan 60 detik ya. Makin mahal tayangan tersebut, misalnya dalam acara-acara yang terkenal itu makin mahal dan durasi makin besar berarti makin harus mengeluarkan kos yang besar. Sponsorship atau di blocking time. Contoh kita membeli atau menumpang program selama 30 sampai 60 menit. Misalnya Gebiar BCA, Gebiar BNI. Nah, itu di mana misalnya kita produk dari bank tersebut sekaligus ada penyanyi dan DLLL-nya. Nah, itu mahal di blocking time ya atau sponsorship. Built-in, pesan dimasukkan ke dalam segmen program, misalnya di Bajai Bajuri, itu merupakan salah satu sinetron, misalnya sinetron yang lagi in. Nah, kita masukkan pesan-pesan kita, misalnya mengenai anak 3M.
ya bagaimana, tapi disisipkan sesuai dengan jalan cerita ya. 3M dalam artian untuk pencegahan COVID dengan memakai masker misalnya, lalu menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Dialog interaktif yang melibatkan pemirsa atau pemirsa. Nah, bisa juga kita ada dialog lalu nanti pemirsa atau pendengar dan melihat gitu ya, nanti bertanya. Nah, itu. Selanjutnya di radio sport durasinya 30 sampai 60 detik. Kalau spot radio itu bisa lebih panjang karena orang tapi nggak boleh lebih dari 6 detik sebaiknya ya, karena orang beda dengan visual ya, kalau televisi kan mendengar dan melihat. Nah, ini ada adlibs, pesan singkat yang dibaca di sela-sela program. Misalnya ada program tertentu, kita selipin pesan kita. Nah, itu adlibs namanya. Kuis yaitu berupa permainan dan hiburan, di mana kuis ini misalnya ada kuis tertentu, nanti ada hadiahnya. Nah, tapi kuisnya berupa pertanyaan-pertanyaan sesuai pesan yang ingin kita sampaikan, misalnya tentang hidup sehat, bersih sehat, ya yang kayak gitu ya. Dialog interaktif yang melibatkan pendengar dan pendengar radio. Nah, ini di sini ada dialog interaktif dan juga ada pertanyaan, misalnya ada narasumbernya. Selanjutnya ada internet dan SMS. Nah, ini yang kita sekarang lagi booming ya, internet dan SMS. Tayangan banner atau logo di website. Nih, kalau di laptop kita kan banyak tuh, ada pesan-pesan atau iklan-iklan. Nah, masuk. Atau menyampaikan pesan massal melalui SMS, jebret ya, masukin SMS. Misalnya pesannya kalau sekarang udah digugus COVID, nah itu bisa ya. Media luar ruang bisa berupa spanduk, misalnya umbul-umbul, yaitu kain rentang yang berisi pesan atau slogan atau logo. Billboard, poster, neon sign, megatron ini masuk ya. Billboard yang dari seng yang gede, poster juga yang gede bisa. Neon sign itu berupa neon, dan megatron misalnya televisi yang di depan hajat yang besar itu tuh megatron ya. Media lainnya iklan di bus atau di bus. Nah, iklan-iklan kita yang masukin tempelkan ya di bis. Mengadakan event merupakan suatu bentuk kegiatan yang diadakan di pusat perbelanjaan atau pengunjung. Nah, ini bisa dilakukan juga. Ya, roadshow, suatu kegiatan yang diadakan beberapa tempat atau kota, misalnya untuk yang mohon maaf ya saya sebutin, misalnya iklan rokok biasanya yang bareng dengan selebnya atau bareng dengan band-band tertentu, dia roadshow dari setiap kota. Nah, itu sebenarnya dia promosi produk ya. Sampling contoh produk yang diberikan kepada sasaran secara gratis. Jadi kita dikasihkan ingat lagi SMP atau SMA, biasanya sering aja ada ngasih perempuan pembalut atau makanan tertentu ya. Nah, ini sampling namanya. Pameran atau suatu kegiatan untuk menunjukkan informasi program, pesan-pesan promosi ya. Nah, dalam pameran tertentu kita ikut pameran itu juga bisa. Mengembangkan uji coba produk media, kita bisa dengan pengembangan pesan. Apa itu pesan? Adalah terjemahan dari tujuan komunikasi dalam ungkap kata sesuai dengan sasaran. Dalam mengembangkan pesan memerlukan kemampuan ilmu komunikasi dan seni. Ya, kita penting sekali nih ilmu komunikasi. Jangan sampai komunikasi yang kita sampaikan tuh kurang bagus, akhirnya tidak efektif. Masih ingat komunikasi efektif? Bila kita apa yang inginkan oleh sender atau pemberi pesan sama dengan receiver itu. Menentukan posisi pesan, positioning, yaitu strategi komunikasi untuk memasukkan jendela otak konsumen agar produk atau perilaku yang diperkenalkan mempunyai arti tertentu. Ya. Contoh nih positioning pesan, posyandu menjaga anak sehat tetap sehat, enak kan? Nah, posyandu menjaga anak sehat tetap sehat. Artinya yang pergi ke posyandu itu bukan hanya anak yang sakit, tapi anak yang sehat justru gitu. Supaya dicek terus ya dia di posyandu itu dan ditimbang dan sebagainya kan. Pokoknya pakai garam beriodium agar anak pintar. Nah, rata-rata orang tua itu kalau ngomong ke anak, ibu mau anaknya pintar, wah pasti pada mau. Beda dengan ibu mau nggak anaknya cacingan, biasa-biasa aja ya. Rata-rata orang suka pintar. Nah, gaya hidup sehat
bikin kamu tampil beda. Nah, rata-rata orang kan pengen tampil beda nih, mempositioningkan atau memposisikan kata atau pesan juga ini penting ya. Gaya hidup sehat bikin kamu tampil beda ya, supaya apa, orang bisa punya gaya hidup yang sehat biar tampilnya beda gitu. Coba kalau gini misalnya, gaya hidup sehat bikin kamu tampil menawan misalnya, biasa aja, tapi kalau beda kan banyak orang itu paling sebel, orang itu dalam suatu acara aja, kita pergi dalam suatu acara ternyata bajunya sama, ketemu dengan orang ya dengan baju sama, itu pasti banget gitu orang, aduh jadi nggak keren gitu asalnya, padahal kita udah make upan udah 8 jam ibaratnya, langsung hancur gitu. Karena apa? Karena tidak beda dengan yang lain gitu. Dengan PIN anak Indonesia bebas polio. Nah itu ya positioning. Buatlah konsep pesan yang jelas, spesifik, positif, menarik perhatian, berorientasi pada tindakan yang cocok dengan sasaran. Jadi konsep pesannya harus jelas, spesifik, apa sih yang ingin dicapai gitu, dengan tentu saja positif hal-halnya ya, dan menarik perhatian. Kemudian masukkan pesan-pesan ke dalam beberapa media yang dipilih. Jadi ingat, medianya tidak boleh satu, tapi harus multi atau ganda ya. Media yang dibuat sebaiknya berupa draft rancangan yang siap diuji coba. Jadi sementara itu rancangan, karena ini judulnya kita merancang, apa-apa uji coba dulu ya. Lalu uji cobakan pada sasaran, nah hasilnya bagaimana, lalu ada perbaikan, dan kalau sudah perbaikan, kita produksi. Jadi misalnya leaflet, mohon maaf ya, yang kemarin media saudara bikin kan draftnya dulu, disampaikan dulu ke audiens, cocok nggak atau pas nggak dengan segala macamnya. Nah kalau ini baru diproduksi ya, perbaiki dulu kalau ada yang salah ibaratnya. Oke guys, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, ada pesan, ada kunci-kunci ya dalam menyampaikan pesan biar efektif. Ini ada 7C pesan efektif katanya. Pertama, pesan yang kita berikan itu harus command attention. Artinya, kembangkan satu ide atau pesan yang menarik perhatian dan mudah diingat. Command attention itu mudah diingat. Pesan itu harus menarik, bikin orang menarik. Contoh plet, misalnya mohon maaf ya, kita lihat tuh di neon sign, di traffic light, di apa namanya, Hajat tuh di bundaran itu kan, dari warnanya merah banget, terus ada gold. Nah itu bikin orang dari kejauhan aja udah itu apa gitu ya. Lalu berikutnya clarify the message, buat pesan mudah, sederhana dan jelas. Jadi jangan panjang-panjang, tapi benar-benar pesannya itu mudah dan sederhana dan jelas. Contoh nih, tak ada kamu, tidak ada kamu tak rame gitunya, tidak rame. Nah itu kan ini apa namanya, short sedikit tapi jelas dan clarify ya, dan sederhana dan jelas itu ya, sederhana dan jelas. Nggak ada lu nggak rame, itu kan enak banget cuman segitu ya. Pasti pada ingat. Create trust, pesan harus dapat dipercaya. Sering tuh ya, misalnya kita mau iklan tertentu pakai hasil penelitian, 7 dari 8 wanita Indonesia menggunakan ini, itu create trust, jadi bikin orang percaya. Katanya ini penelitian siapa, padahal mungkin penelitian dia sendiri ya, tapi itu orang kan percaya, oh ini hasil penelitian ya. Lalu berikutnya adalah communicate a benefit, komunikasikan keuntungan atau manfaatnya. Harus dicontoh nih ya, harus kalau kita ngomong itu ada manfaatnya untuk apa sih? Tadi misalnya garam beriodium membuat anak pintar. Itu walaupun tidak signifikan, orang pintar kan bukan hanya karena garam gitu. Mungkin karena garamnya bagus, beriodium tadi bikin anak pertumbuhannya bagus gitu ya. Efeknya sih semuanya panjang, tapi itu karena mengkomunikasikan keuntungan, orang itu akan tertarik gitu. Berarti itu baru 4C ya, semuanya 7. Lalu nomor 5 adalah konsistensi. Nah, artinya pesan itu harus konsisten, yang artinya sampaikan satu pesan utama di media apa saja secara berulang kali, baik di TV, radio, poster, stiker.
Jadi si pesan itu ada di televisi, ada di radio. Nah, itu namanya konsisten. Cater to the heart and head. Pesan itu harus bisa menyentuh akal rasa. Jadi menyentuh nilai-nilai emosi dan kebutuhan nyata. Nih contoh ya, kalau iklan yang misalnya itu apa mohon maaf saya sebutin ya, iklannya Pertamina dulu, Pak Telkomsel saya lupa. Jadi di mana si seorang anak itu ya yang jarang pulang mudik, oleh ibunya ditelepon mau mudik enggak, dia bilangnya enggak karena sibuk. Nah ternyata waktu diteleponnya itu kan dia lagi nyetir mobil, di depan dia itu ada yang nyebrang anak yang nawarin bunga apa koran ya saya lupa. Nah dia perhatikan ternyata si anak tersebut yang tadi jualan koran itu kan korannya dia beli tuh, dia kan sambil seneng hujan-hujanan. Ternyata karena dia tertarik lihat anak tersebut, si yang tadinya nyetir itu ngikuti anak. Dia beli bunga, kok anak itu beli bunga, terus dia masih penasaran tuh diikuti anaknya, ternyata pergi ke pekuburan dan anak tersebut itu di kuburannya itu dia meletakkan bunga itu di pusara, ternyata itu pusara ibunya, dan anak itu komunikasi bahwa dia sangat kangen sama ibunya. Nah melihat anak itu segitu bakti sama orang tua walaupun udah meninggal, dia ingat kelakuan dia sendiri misalnya ya, ibunya pingin pulang ketika lebaran pun dia maksudnya pulang ke ibunya dia nggak datang, akhirnya dia begitu ingat itu langsung dia ingin pulang dan dia pergi ke rumah ibunya. Nah itu namanya cater to the heart and head. Call to action, pesan harus mendorong seseorang untuk bertindak gitu ya. Misalnya tadi saking ininya ya dia menyentuh hati, langsung si pesan tersebut jadi langsung dia nelpon ibunya, ternyata ibunya ditelepon gak diangkat-angkat, dia bilang mau kangen, akhirnya dia pergi pulang. Nah itu artinya call to action juga. Oke guys, itu rumus 3C ya. Berikutnya ada di struktur pesan itu ada rumus 8K. 8K itu A-nya untuk attention, artinya perhatian seperti yang tadi, bahwa si pesan tadi harus menarik perhatian orang lain. Interest menimbulkan minat, ya desire merupakan kebutuhan atau keinginan. Nah di sini kebutuhannya kita, keinginan kita sesuai enggak? Misalnya itu tadi ya garam beriodium bikin anak pinter. Nah conviction itu rasa percaya. Ya tadi membuat orang percaya misalnya dengan apa yang dia pakaikan dalam itu akan membuat seperti itu gitu, rasa percaya. Bisa juga maksudnya 7 dari 8 wanita Indonesia menggunakan itu juga conviction. Action itu menimbulkan tindakan. Nah itu Edka. Selanjutnya attention. Dari attention ini trik-trik untuk menarik perhatian. Ada beberapa tips yang bisa digunakan. Pertama, kalau ingin menarik perhatian menggunakan headline yang mengarahkan. Misalnya contoh hanya ada satu Roma yaitu biskuit Roma misalnya ya. Nah itu trik untuk membuat atensi. Tulisan tersebut ditulis, pernah kan lihat dia beli satu tabloid, maaf koran, ya depannya dia beri semua tulisan hanya ada satu Roma, berikutnya dibalik biskuit Roma kelapa, cuma nulis dikit gitu dalam satu tabloid besar, nulis itu kan orang itu bikin perhatian gitu, dia membeli koran tanggal sekian misalnya ya, semua koran yang akan di launching koran tersebut tanggal sekian itu isinya beritanya cuman itu aja tulisan itu ya, sisanya berita lain. Itu bikin perhatian kan. Berikutnya menggunakan slogan yang mudah diingat, misalnya enak dibaca, contoh don't worry be happy, pasti selalu kalau ngomong don't worry lanjutannya be happy. Itu menggunakan slogan yang mudah diingat karena memang sangat mudah diingat. Dilihat dari ukuran ya, harus misalnya harus bisa sesuai dengan pandangan besar, dari warna harus menyesuaikan warna-warna yang indah atau mencolok menimbulkan perhatian, penggunaan huruf juga harus diperhitungkan, dan tata letak. Nah ini trik-trik yang bisa menimbulkan perhatian audiens, dan jangan lupa ada animasinya, ini lebih menarik ya guys.
Selanjutnya pendekatan pesan. Nah, pendekatan pesan ini ketika kita supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa diikuti oleh orang lain atau ditiru atau sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa melakukan pendekatan pertama dengan pendekatan rasa takut. Bisa berbentuk celaan sosial atau bahaya fisik rasa takut ini. Kadang-kadang kita harus menakut-nakuti orang untuk menyelamatkan hidup mereka. Nah, itunya apa? Dasar pemikirannya. Misalnya obat kumur, deodoran, pasta gigi, nah ini untuk polio ya. Penelitian membuktikan pendekatan rasa takut yang sangat kuat cenderung diabaikan, sedangkan yang lemah tidak akan menarik perhatian. Jadi gunakan rasa takut yang sedang-sedang saja. Nah, contoh ya, dengan pendekatan rasa takut. Jadi ada iklan misalnya kita sekarang ya ada slogan pesan supaya pakai masker orang itu, maka dikeluarkanlah aturan. Kalau yang tidak menggunakan masker maka akan sanksi, misalnya dihukum, bisa berupa denda dan sebagainya. Jadi orang itu sebenarnya harusnya dia pakai masker ya karena takut kena COVID, bukan takut karena hukuman. Tapi kadang cuek aja ya. Tapi pas ngedenger mau takut kena hukuman, takut kena denda, mah itu ditakut-takuti. Awas ya kalau nggak pakai masker kamu bisa dihukum gini gini gini. Nah orang, tapi jangan terlalu berlebihan katanya ya akan menyebabkan orang cenderung mengabaikan. Itu pendekatan rasa takut. Selanjutnya dengan rasa bersalah. Pendekatan rasa bersalah. Rasa bersalah juga menjadi pemikat bagi emosi. Orang merasa bersalah bila mereka melanggar peraturan atau norma dan kepercayaan mereka sendiri. Nah, contoh ini ya iklan tahun menunjukkan kehilangan anak, iklan sabuk pengaman. Nah, ini pernah ya ada iklan sabuk pengaman bahwa pentingnya pakai seat belt. Orang itu penting, bukan rata-rata orang ditakut-takuti ke polisi itu dengan pendekatan rasa takut, tapi untuk rasa bersalah saat itu iklannya begini. Jadi ada seorang bapak dan anak ya, seorang bapak tersebut sambil dia pergi ke kantor mengantarkan anaknya ke sekolah. Di jalan anaknya biasa namanya juga anak-anak itu kan dia main-main gitu dengan mainannya di dalam mobil. Sedangkan ayahnya memakai seatbelt tapi anaknya enggak. Ternyata di dalam perjalanannya di perempatan tabrakanlah mobil ayahnya. Ayahnya selamat karena menggunakan seatbelt, anaknya menderita luka dan meninggal. Nah ini kan orang dari sana dari iklannya sendiri juga bapaknya itu merasa bersalah banget gitu. Kenapa dia tidak memaksa anaknya menggunakan sabuk pengaman. Nah dari sana orang juga akan terenyuh gitu ya untuk menggunakan sabuk pengaman gitu, mengikuti. Jadi karena apa? Karena takut. Oh, mungkin itu kejadian itu akan terjadi pada dirinya, ya itu bersalahnya seperti itu. Yang ketiga adalah pendekatan rasional. Meyakinkan orang dengan pendekatan atau perkataan logis. Pengalaman atau riset membuktikan bahwa pendekatan rasional kurang berhasil sebenarnya. Misalnya datanglah ke posyandu untuk mendapatkan kapsul vitamin A. Apakah ibu-ibu rame-rame datang ke posyandu? Enggak gitu. Dibilangin gratis tapi cuek aja. Nah, di sini pendekatan rasional bisa juga dengan menggunakan misalnya 7 dari wanita Indonesia, 7 dari 8 wanita Indonesia menggunakan pembalut ini misalnya. Itu juga rasional ya dalam artian kenapa aku enggak? Ya wajar karena pembalut ini begini. Ayo kamu pakai ini juga. Nah, itu rasional ya. Pendekatan emosional menggunakan pernyataan atau bahasa yang mampu menyentuh sasaran dan ditunjukkan bahasanya nonverbal seperti air muka yang penuh kasih, cinta dan ini biasanya pendekatan emosional lebih berhasil. Ya. Misalnya juga tadi pendekatan emosional bisa dengan pelukan misalnya, hug, contoh ya iklan anak kecil yang merasa dicuekkan oleh orang tuanya karena sibuk bermain gadget. Nah, berikutnya anak kok kayak dia merasakan kehausan kasih sayang karena terus juga dia merasa sangat sedih karena dicuekin oleh orang tuanya. Nah, suatu ketika anak dibalik sekarang jadi main gadget, orang tuanya ketika manggil pun dia cuekkan. Nah, ini akhirnya menyebabkan
orang tua merasa bersalah gitu ya. Oh ini gara-gara dia gitu, gara-gara gadget. Nah akhirnya anak itu juga gadgetnya dihancurkan. Ibaratnya karena untuk kembali ke pelukan orang tuanya. Itu pendekatan emosional ya. Pendekatan humor. Metode yang efektif untuk menarik perhatian ini humor selain tadi pendekatan emosional. Humor menambah kesenangan dan tidak merusak pemahaman. Humor tidak menawarkan suatu keuntungan yang lebih dari sekedar bujukan. Humor tidak menambah kredibilitas sumber juga. Humor akan lebih berhasil digunakan jika tingkat kesadaran akan produk perilaku sudah mapan, bukan yang baru diperkenalkan. Nah ini humor itu adalah lebih efektif gitu menarik perhatiannya. Jadi orang kan senang karena menimbulkan keceriaan dan kesenangan tertentu. Nah ketika pendekatan pesan tadi diberikan dengan rasa humor yang tinggi atau dalam kondisi ketika jok-jok seperti itu, biasanya katanya ini lebih menawan atau lebih apa namanya diperhatikan. Contoh misalnya dalam keadaan suatu ketika ada apa namanya main di OPJ misalnya ya menggunakan masker. Nah tindakan penggunaan masker itu lebih ke pleset sambil diguyonkan tapi benar gitu. Nah ini cenderung orang akan melakukan itu senang karena ya. Selanjutnya pendekatan moral diarahkan pada perasaan sasaran tentang apa yang benar dan tepat. Nah, kalau pendekatan moral lebih mengedepankan nilai-nilai di masyarakat, value ya, antara benar dan tepat. Sering digunakan untuk mendukung masalah-masalah sosial, seperti lingkungan lebih bersih, misalnya gender, bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan, ini pendekatan moral biasanya dipakai. Misalnya sekarang selama pandemi ya, terus banyak orang yang memberikan supaya orang lebih peduli lingkungan, kita melihat banyak orang yang memberikan sumbangan-sumbangan, nah itu pendekatan moral. Gaya pesan sekarang, potongan kehidupan, slice of life, menunjukkan penggunaan produk atau ide perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kepuasan makan biskuit merek baru, contoh misalnya ini potongan kehidupan ya, apa namanya, selai iklan apa ya, contoh biskuit, ya dia jadikan sekeluarga lebaran aja lah, lebaran pasti pada makan kue kaleng gitu ya, biskuit itu, dan terkenal misalnya biskuit itu khusus lebaran itu. Nah, jadi dia masukkan ke dalam momen lebaran iklannya itu. Nah, itu terus dalam iklan tersebut sekeluarga memakan biskuit itu rame-rame. Nah, itu potongan kehidupan atau slice of life. Fantasi atau fantasy, menciptakan fantasi di sekitar produk tersebut atau penggunanya. Contoh misalnya iklan minyak wangi yang membuat apa namanya merek tertentu ya, iklan Axe misalnya ya, membuat bidadari juga jatuh dari kahyangan atau dari surga dari iklan tersebut ya. Nah itu fantasi banget gitu ya. Lalu selanjutnya gaya hidup atau lifestyle. Menekankan bagaimana suatu produk ide perilaku sesuai dengan suatu gaya. Misalnya ikan Pocari Sweat, aqua, hemat air, ya olahraga, kampanye gaya hidup sehat. Nah itu hidup lifestyle. Contoh misalnya kalau kita ya Pocari Sweat lah sambil dia bersepeda ya, olahraga yang sehat lalu minumnya itu karena untuk mengembalikan ion tubuh misalnya, itu gaya hidup atau lifestyle. Suasana hati atau citra image, membangkitkan suasana di sekitar produk seperti kecantikan, kejantanan, cinta atau ketenangan. Tadi yang contoh iklan sabun ya, atau ikan Marlboro, kan Marlboro maaf ya disebutin walaupun tidak baik itu kan, misalnya orang dengan image-nya yang menggunakan Marlboro kan jantan ya ngerokok itu, maka iklan dia mah dari dulu sampai sekarang cowboy aja gitu. Selanjutnya musik atau musik, menggunakan latar belakang musik atau lagu tertentu, produk tertentu. Nah, ketika mendengar seleraku, orang pada tahu ya dari dulu nyampe sekarang itu lagunya itu mulu itu untuk iklan itu ya. Lalu misalnya contoh juga nenek tere tete tete
Aqua. Nah, itu misalnya itu musik ya, orang akan ngeh itu musiknya, pasti iklan itu. Simbol kepribadian atau personality simbol menciptakan suatu karakter menjadi personifikasi produk tersebut. Karakter tersebut bisa berbentuk orang atau animasi. Nah, ini tuh contoh tadi hampir sama ya, kepribadian ikon Lux, Marlboro misalnya ya. Oke, keahlian teknis atau technical expertise menunjukkan keahlian teknis, pengalaman, kebanggaan dan membuat produk. Contoh, Ikja Mushido muncul misalnya sudah terpercaya sejak tahun sekian, atau Antangin JR, nah itu misalnya ya sudah dia itu mengiklankan dari bagaimana produk itu dibuat dan dengan pengalaman juga dengan hygiene dan sebagainya, sehingga produk tersebut itu bisa dipasarkan sampai ke luar negeri. Itu keahlian teknik ya. Berikutnya bukti ilmiah atau scientific evidence. Gaya pesan itu menyajikan bukti survei, misalnya tadi saya sebutin ya, 8 dari 8 orang Indonesia menggunakan produk ini. Itu scientific evidence gayanya. Gaya berikutnya adalah bukti kesaksian atau testimonial. Menampilkan seorang sumber yang sangat dipercaya, disukai atau ahli mendukung produk tersebut. Misalnya ya, artis tertentu yang terkenal, misalnya dia mengiklankan klinik tertentu misalnya. Setelah saya pergi ke klinik ini, saya menjadi ini nih. Dia menceritakan ya kesaksiannya, itu testimonial gayanya. Oke guys, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi gaya-gayanya ya sudah, berikutnya uji coba. Nah, untuk uji coba silahkan dibaca saja gitu ya. Variabel efektivitas yang perlu diukur juga tadi ya, daya tarik harus bikin orang menarik atau atraksinya, pemahaman comprehension itu harus dipahami oleh seluruhnya, dan penerimaan acceptability, keterbatasan sasaran untuk self improvement dan dorongan untuk bertindak. Itu hampir sama dengan gaya pesan yang lain ya, yang EDKA, yang 7C, yang kayak gitu. Uji coba ini mau dibaca saja. Oke, sampai sini silakan ada yang mau dibaca, yang ditanyakan. Nah, ini standar SDM Promkes ya. Ini jadi orang promosi kesehatan, perawat di sini sangat dibutuhkan. Silakan dibaca aja. Oke guys, ada yang mau ditanyakan silahkan. Terima kasih, kalau tidak ada cukup saya sekian. Terima kasih atas perhatian, tetap melakukan pola hidup sehat ya Kak ya. Jangan sampai kita menjadi sakit. Kondisi daring ini perlu stamina yang bagus. Jadi saudara perlu mematuhi seluruh protokol COVID. Jangan lupa minimal 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga apa? Betul ya. Dan juga menjaga jarak, mencuci tangan, dan satu lagi memakai masker ya. Jangan lupa itu lakukan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa nanti kalau mau ditanyakan, tanyakan saja ya. Oke, see you.